Kristen Batak Protestan, wisuda akademik program studi sarjana teologi dan magister teologi tahun 2024. Pembukaan sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Yulia Kristen Batak Protestan oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP. Sidang senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Yulia Kristen Batak Protestan dengan acara tunggal wisuda sarjana teologi dan magister teologi tahun ajaran 2023-2024 dengan ini dinyatakan dibuka. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Dan saat ini kita akan melanjutkan acara kita pada saat ini. Kita akan mendengarkan orasi yang akan disampaikan oleh Ketua STT HKBP Permatang Siantar, Pendeta Dr. Sukarwo Limbo, Magister Teologi. Waktu dan tempat kami persilakan. Obwi Porus Yulia Kristen Batak Protestan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, Ketua Dewan Pembina yang terhormat bersama Pak Guru dan Amang Sekretaris Jenderal dan Inang Kadep Diakonia Dewan Pembina Yayasan STT HKBP, yang terhormat Amang Direktur Pendidikan Direktorat Jenderal Bimas Kristen Protestan Bapak Dr. Sudirman Sumadiwuru, yang terhormat Amang Ketua Umum Yayasan STT HKBP sekaligus Amang Kepala Departemen Maraturia HKBP, Amang Sekretaris Umum Yayasan, dan seluruh inang amang pengurus yayasan terhormat yang kami hormati Amang Dewan Pengawas Yayasan, demikian juga Bapak Rektor Universitas HKBP Lomensen B dan Bapak Dr. Richard Napitupulu, yang terhormat Bapak Rektor Universitas HKBP Lomensen Pematang Siantar Bapak Dr. Mukhtar Panjaitan, dan juga seluruh ketua-ketua Sekolah Tinggi Bimbel Pro, Diakones dan guru kuliah, yang terhormat Amang Ketua Pengurus Ikatan Alumni STT HKBP Bapak Pendeta Paulinus Siregar Magister Teologi bersama seluruh pengurus Ikatan Alumni, yang terhormat Amang dan Inang Preses yang hadir, Bapak Ibu Kepala Biro yang terhormat, yang kami hormati juga Amang Pendeta Resort HKBP Siantar Kota, Amang Pendeta Anggiat Simalulang, dan juga pejabat Bupati Simalungun atau yang mewakili dan rem dan atau yang mewakili, dan seluruh orang tua bersama seluruh keluarga wisudawan prodi S1 dan S2 yang kami banggakan, dan khususnya yang kami rayakan dan kami berikan selamat pada hari ini seluruh wisudawan, wisudati, wisudawati, sarjana dan magister teologi. Atas nama seluruh fungsionaris, Bapak Ibu dosen yang terhormat, teknik pegawai dan seluruh keluarga serta mahasiswa, kami menyampaikan selamat kepada seluruh wisudawan, wisudawati yang kami kasihi. STT HKBP turut bangga telah menjadi bagian dari perjalanan bersama menuju memasuki kesuksesan saat ini. Selamat kepada seluruh orang tua dan keluarga, karena Amang, Inang, orang tua dan keluarga sekalianlah yang paling patut dihargai dari kesuksesan hari ini, karena melalui kasih setia Tuhan, melalui topangan Amang dan Inang, kesuksesan hari ini dapat terjadi. Dalam kesempatan ini sebagai Ketua Tinggi Sekolah Tinggi Teologi Yulia Kristen Batak Protestan di hadapan seluruh mahasiswa, pimpinan gereja, yayasan dan para orang tua serta tamu undangan, saya menyampaikan visi STT HKBP terkait pergumulan global kita yang kita rangkum dalam sebuah tema berpengharapan
dan berjuang bersama seluruh ciptaan. Sejak dilantik tanggal 7 November 2023 yang lalu, kami menyadari bahwa Sivitas Akademika STHKBP hanya akan bisa bergerak atas dukungan melalui para sahabat, kerjasama, dan mitra dengan berbagai lembaga. Karena itu dalam tahun 2024 ini, STHKBP membangun kerjasama kolaborasi dengan 16 lembaga, 5 kerjasama pemerintahan, 4 kerjasama dengan lembaga dan universitas di dalam dan luar negeri, 3 kerjasama dengan universitas dalam negeri seperti Gajah Mada, Universitas Sumatera Utara dan Universitas Kristen Indonesia, dan 2 lembaga non-pemerintahan dan 2 lembaga gereja. Dari semua kerjasama, kolaborasi, dan inovasi pengajaran, penelitian, dan pengabdian ini, semua mengakui dan mencatatkan bahwa pergumulan bersama kita adalah dunia tidak sedang baik-baik saja. Kerusakan dunia semakin meluas, tanda-tanda krisis ekologi yang berkepanjangan semakin kelihatan, perubahan iklim, dan lain-lain. Maka segenap Sivitas Akademika STHKBP bersama alumninya memiliki tugas dan tanggung jawab bersama dengan semangat oikumene inklusif, merangkul ekologi, melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan lingkungan. STHKBP dalam rangka ini mengadakan seminar ekologi bertaraf nasional dengan narasumber Bapak Victor Stanggan dari STHKBP, Ibu Asnat Natar dari UKDW, Bapak Jailani dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Elisa Lumbantoruan dari Teknologi Industri, Bapak Chandra dari Perwakilan Umat Buddha, dan Pendeta Bintun Krishna dari Kuil Sri Mariaman Pematang Siantar. 1 seminar internasional dari Siti Bapak Dr. Jordan Papa, Bapak Hans Harmaka Putra, PhD dari Alusana University, Bapak Toar Banua Hutagalu dari United College Leadership and Theology di Australia, Paul B. NH Kumwenda, PhD dari Universitas of Livingstone, dan juga Walter J. de la Cruz dari Universitas of Edinburgh, Skotlandia. STHKBP juga mengadakan lomba nasional mahasiswa dalam penanggulangan sampah dengan 7 provinsi dan 3 lembaga lintas universitas, lembaga sosial, agama Kristen, non-Kristen pada bulan Januari dan Februari 2024. Mahasiswa kita mengadakan inovasi 80 alat peraga sekolah minggu dari bahan malam dan daur ulang, menerbitkannya dalam buku yang ber-ISBN, mengajarkannya dan menyebarkannya ke berbagai gereja di Siantar Simalungun, dan menjual dan menyajikan bukunya untuk dibaca di seluruh Indonesia. Dan salah satu puncaknya adalah perayaan wisuda hari ini. STHKBP menyamakan tema wisuda hari ini dengan tema masa penciptaan Lutheran World Federation sebagai salah satu dari lembaga internasional yang telah bekerja sama dengan STHKBP, yakni berpengharapan dan berjuang bersama ciptaan. Rujukan tema ini menggugah banyak dalam korpus Paulus. Ketika Paulus memasukkan dunia material ke dalam lingkup percakapan mengenai keselamatan, bagi Paulus dunia material memiliki peran penting dalam karya keselamatan Kristus, peran manusia dan eskatologi yang tidak hanya memungkinkan seluruhnya mendapat bagian dalam anugerah keselamatan, tetapi juga membuka kemungkinan terbukanya jalan menuju hermeneutika secara ekologis. Dunia yang tidak manusiawi sekarang erat sekali kaitannya dengan nasib manusia. Jika manusia baik, ciptaan itu akan baik. Demikian sebaliknya, seorang penafsir kitab Roma Brendan menyebutnya dengan istilah nasib bersama. Sebagian besar masalah ekologis adalah konsekuensi tragis dari kegiatan manusia yang tidak terkendali. Sesuatu telah terjadi dalam sejarah
yang selamanya mengubah bentuk dunia. Ketika manusia mengabaikan rencana Sang Pencipta, Ia menciptakan kekacauan yang akan berdampak besar bagi keseluruhan tatanan yang ada. Dua tahap keluhan muncul dalam rujukan tema ini, Roma 8 ayat 19 sampai 22 dengan subjek seluruh ciptaan mengeluh. Dan ketika di ayat 23 sampai 25, subjek itu tiba-tiba berubah menjadi kita yang mengeluh. Menariknya, setiap keluhan menunjukkan tanda-tanda bagi pengharapan. Efek kumulatifnya adalah rencana Allah yang membawa manusia ke dalam kemuliaan. Paulus memilih gambaran rasa sakit bersalin untuk mewakili berbagai situasi penderitaan yang jika dikaitkan dengan tradisi jauh. Gambaran ini terkait dengan meningkatnya penderitaan dan kesulitan kosmik menjelang periode Mesiani, membandingkan kelahiran kembali alam di musim semi melalui proses persalinan seorang wanita. Dunia non manusia yang diciptakan menjadi latar bagi hubungan manusia dengan Tuhan sedang berada di ambang melahirkan tatanan baru. Setiap erangan ini penuh dengan janji akan kelahiran baru, dan cara ini Paulus mengandang identitas baru anak-anak Allah sebagai musim semi bagi sisa ciptaan. Sekarang akan keluar dari musim gugur dan musim dingin yang panjang akibat pembuangan dosa dan warisan Adam. Hal ini memungkinkan Paulus melihat penderitaan masa sekarang bukan sebagai ancaman terhadap keselamatan, tetapi sebagai tanda bahwa pembebasan yang diinginkan sebenarnya sudah dekat. Untuk menentukan indeks dari pengharapan tersebut, pertama-tama Paulus menunjukkan bahwa harapan itu dipelihara oleh seluruh ciptaan. Secara eksplisit yang diharapkan anak-anak Allah, seluruh ciptaan merindukan manifestasi dari tubuh kemuliaan Kristus yang telah dibagi dan terjadi melalui kebangkitan Kristus. Paulus seakan hendak menerapkan etika baru dalam interaksi dengan sesama ciptaan, tetapi dengan eskatologi sebagai lensa utama. Paulus tidak hanya mengajak audiensnya untuk bertindak, ia sekaligus menegaskan bahwa kuasa Yesus telah mengubah struktur kosmos. Sebagai anak-anak Allah, manusia berinteraksi dengan dunia ciptaan dalam perspektif dunia yang telah ditebus, meski belum sepenuhnya mengalami hasil dari penebusan itu. Mengenai kapan momen musim semi ini akan tiba, Paulus dengan tegas mengatakan sekarang, untuk menunjukkan bahwa waktu untuk kebebasan ciptaan bertepatan dengan saat umat manusia yang ditebus menjalani penebusan itu. Ada nasib bersama dalam tema ini. Ketika manusia melalui Adam jatuh dari kebaikan Tuhan, ciptaan juga ikut mengalami kejatuhan. Ciptaan dipaksa dengan sukarela jatuh ke dalam kesia-siaan. Bumi dikutuk dengan dosa Adam dan berubah dari taman menjadi tempat yang penuh kerja keras. Ciptaan tunduk pada kesia-siaan, tidak lagi memenuhi tujuan awalnya. Maka kelanjutannya pun sama dalam kebangkitan. Seluruh ciptaan juga terus menghargai harapan akan pemulihan, senasib bersama. Artinya, ciptaan memiliki bagian dalam kebebasan manusia yang dipulihkan dari perbudakan kebinasaan, pembusukan untuk mencerminkan kemuliaan melalui manusia yang disebut sebagai anak-anak Allah. Jika umat manusia telah ditawari penebusan, maka ciptaan sedang menunggu bagiannya untuk dicurahkan. Jadi jika karena dosa manusia, seluruh ciptaan menderita, ada harapan bahwa seluruh ciptaan akan memperoleh manfaat ketika anugerah Allah diberlakukan atas manusia. Ada harapan bagi ras manusia dan seluruh ciptaan kiranya mempertahankan pengharapan ini. Para wisudawan, wisudawati dan hadirin yang berbahagia, harapan adalah alam yang memungkinkan kita menghadapi pembusukan dan kesia-siaan. Banyak rasa sakit di bumi disebabkan oleh keserakahan manusia dan dosa-dosa ekologis kita yang berdampak pada bumi, semua makhluk, bahkan diri kita sendiri. Agustinus menyatakan bahwa harapan memiliki dua putri yang indah, satu kemarahan, dua keberanian. Kemarahan muncul
meluaskan pengharapan itu, SDH KBP terus berjuang dengan berbagai pembenahan, di antaranya akreditasi institusi yang telah terakreditasi oleh BANPT telah diperoleh SK-nya tanggal 25 Juni 2024. Akreditasi Prodi Sarjana Teologi telah dikeluarkan SK dan sertifikatnya pada tanggal 7 Mei 2024. Akreditasi program studi Magister Teologi juga telah diterbitkan SK-nya dan keluar pada tanggal 10 September 2024. Semua upaya ini dalam memperkuat kelembagaan kita menuju regulasi yang diaturkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mulai semester lalu, seluruh dosen di SDH KBP telah memiliki nomor induk dosen nasional. Sejumlah 14 dosen telah memiliki jabatan fungsional lektor dan sebanyak 6 orang dosen yang berpangkat lektor sedang kita ajukan untuk memperoleh sertifikasi dosen dari negara. Sebanyak 16 orang dosen telah memperoleh sertifikasi AA, pengakuan profesionalisme menjadi dosen melalui peningkatan keterampilan mengajar, kualitas pengajaran, kompetensi pedagogik, mengaplikasikan metode pengajaran, pengembangan bahan ajar, keterampilan dalam penelitian dan pengajaran melalui kursus, peningkatan keterampilan dasar teknik institusional, pengerti dan applied approach. Untuk mengoptimalisasikan layanan akademik, perkuliahan dan pembelajaran SDH KBP telah beralih ke Siakat Cloud. Layanan pengelolaan data mahasiswa secara terintegrasi, mulai dari pendaftaran perkuliahan, presensi nilai, evaluasi, baik untuk internal maupun untuk laporan ke pangkalan data dikti, manajemen kuliah, jadwal, administrasi akademik dan keuangan, pelaporan dan statistik yang mudah diakses, fleksibel, terbarukan secara otomatis, keamanan data, dan salah satu manfaat yang telah kita rasakan adalah wisuda tanggal 18 Oktober ini, bahwa seluruh wisudawan wisudawati telah terupdate dalam sistem pangkalan data pendidikan tinggi dan diakselerasikan ke penomoran ijazah sertifikat nasional. Maka seluruh wisudawan kita telah memperoleh ijazah nasional. Dan pusat-pusat studi kita terus secara mandiri bertumbuh di tengah padatnya kesibukan di SDH KBP. Salah satunya Ketua Pusat Studi Amat Tahun kita, Bapak Dr. Burman Sinaga, dilibatkan menjadi narasumber di level nasional. Luaran mahasiswa terbit di jurnal nasional dan internasional yang terindeks terus meningkat. Lebih 7 luaran mahasiswa kita telah terbit di jurnal yang terindeksasi nasional dan internasional, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan para dosen SDH KBP. Secara bertahap kita berupaya meningkatkan jumlah penerima beasiswa, perbaikan asrama, ruang-ruangan kuliah dan beberapa perumahan dosen. Setiap hari Senin sampai Jumat, perpustakaan HKBP SDH KBP beroperasi dari jam 8 sampai jam 9 malam untuk mendukung inklusi global agar semua mahasiswa dapat mengakses internet secara gratis dan merata. SDH KBP menyediakan internet gratis di perpustakaan. Alasannya karena di era digital, literasi bukan sebatas kemampuan membaca buku, tetapi juga kemampuan menggunakan teknologi, mengakses buku-buku online berupa e-book, referensi akademik, jurnal, artikel, dan lain-lain. Di perpustakaan, pagi sampai malam, mahasiswa difasilitasi lebih produktif. Bapak dan Ibu, khususnya wisudawan, wisudawati, khususnya Prodi S2, gelar ini bukan hanya dalam rangka perbaikan kartu nama, pencalonan prezes dan lain-lainnya jabatan gerejawi, tetapi semata-mata untuk mendukung pembuktian diri dalam kualitas melayani. Kiranya alumni kami juga yang sarjana teologi benar-benar membuktikan diri bagi kemuliaan Allah, menjadi semakin kuat
STHKBP bila seluruh lulusannya bekerja dapat membuktikan dan membaktikan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Harapan ke depan kita secara tata kelola kelembagaan, fasilitas dan pelbagai sumber daya, terutama finansial STHKBP ke depan akan semakin kuat dengan terbentuknya pengurus yayasan yang diketuai oleh Bapak Pendeta Daniel Taruli Asi Harap Magister Teologi, terutama dalam menyiapkan infrastruktur pengembangan kampus seperti aula kita yang sudah membutuhkan renovasi dan juga perpustakaan yang sudah dirancang dari sejak lama untuk dilakukan pembangunan. Kita juga terus berkomitmen untuk memelihara dan meningkatkan kehijauan dari kampus kita. STHKBP bersyukur memiliki sejumlah sahabat, pendukung, penopang, beasiswa dan lain-lain yang terus membantu dalam berbagai bentuk. Harapan kami para alumni di bawah pimpinan pengurus Ikatan Alumni IAS terus mendukung STHKBP. STHKBP juga berkomitmen untuk menjadi mitra akademis dari pemerintahan baru Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilantik. Akhirnya Ketua STHKBP berterima kasih kepada pimpinan HKBP, Opuye Purus, Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia, Marturia dan Diakonia yang telah memberikan teladan kepemimpinan, kepercayaan dan dukungan secara penuh kepada STHKBP. Terima kasih atas bimbingan, nasihat dan jalan kerjasama ke universitas kita yang ada di Jerman yang telah dirancang dan dibantu oleh Opuye Purus. Pemantauan dan doa dari pimpinan yang senantiasa diberikan kepada STHKBP. Terima kasih kepada seluruh orang tua dan keluarga wisudawan wisudawati yang telah memberi kepercayaan kepada STHKBP. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang terus setia mendukung dan menyukseskan Tridharma perguruan tinggi kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu keluarga dosen dan keluarga tentu yang terus berusaha mendukung dan mendoakan kelangsungan perguruan tinggi kita ini. Seluruh teknik dan pegawai, fungsionaris dan perangkat serta seluruh pihak-pihak yang telah mendukung, kami mengucapkan terima kasih. Secara khusus kepada seluruh anak-anak kebanggaan kami, mahasiswa STHKBP yang selalu bekerja sama dan terus berjuang meningkatkan kualitas dari Tridharma kita. Dan terakhir, kami mohon maaf karena begitu banyak kekurangan dalam pelayanan kami, khususnya dalam mempersiapkan acara ini juga, karena nomor ijazah sangat terkait dengan undangan. Kalau kami tidak punya nomor ijazah, kami tidak berani mengadakan wisuda seperti kampus-kampus yang lain. Bulan-bulan yang lalu mereka berani wisuda tanpa nomor ijazah. Kami menunggunya sampai itu keluar. Maka pimpinan kami yang terhormat, undangan kami rasanya mendadak, tapi tidak elok rasanya. Kami mengundang tapi kami belum mendapatkannya. Maka dengan itulah kami juga mohon maaf karena belum bisa kami kejar semuanya dalam 1 tahun pertama ini, karena masih banyak di sana sini kelemahan dan kekurangan. Mohon kiranya kami selalu didoakan dan diberi masukan, saran dan juga pendapat untuk memajukan sekolah tinggi kita ini. Secara khusus terima kasih kepada panitia wisuda yang telah membuat rangkaian acara ini sangat baik. Dan akhir dari semua, ini yang terakhir dari yang terakhir, selamat wisuda rekan-rekan se-alma mater S1 dan S2. Tuhan memberkati saudara. Horas. Terima kasih kepada Ketua STHKBP Pematang Siantar. Mari kita sekali lagi memberikan tepuk tangan kepada acara selanjutnya kita akan mendengarkan laporan akademik sekolah
Pendeta Dr. Raulina. Waktu dan kesempatan kami beri. Yang kami hormati seluruh pimpinan kami dan pihak yayasan serta Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di sini. Berikut ini saya akan membacakan laporan akademik Sekolah Tinggi Teologi Huria Kristen Batak Protestan semester dasar dan semester genap tahun 2023-2024. Pengantar, puji syukur kita sampaikan kepada Yesus Kristus Tuhan dan Raja Gereja yang telah memberkati STT HKBP mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi selama 1 tahun kalender akademik 2023-2024. Hanya karena kasih setia Tuhan kita bisa hadir di sini. Sebagai lembaga pendidikan teologi, STT HKBP telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengacu pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, pengabdian, sekaligus mewujudkan visi untuk menghasilkan lulusan yang beriman, berilmu, bermutu, dan berkarakter. Berkaitan dengan itu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada yang pertama, seluruh sivitas akademika, secara khusus kepada pengurus yayasan, Ketua STT HKBP, Ketua dan perangkat, dosen, tenaga pengajar, staf pegawai, tenaga kependidikan, dan pegawai lapangan yang bekerja keras untuk terlaksananya kegiatan-kegiatan akademik, baik di ruang perkuliahan maupun di seluruh lingkungan kampus. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan HKBP beserta jajarannya, para preses, para pendeta di tingkat distrik, resort, kuliah, dan lembaga yang telah menyediakan tempat dan kesempatan kepada para mahasiswa untuk melaksanakan studi lapangan dan praktek lapangan secara live-in, juga yang telah mendukung perjalanan kegiatan akademik berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Kementerian Agama, Dimas Kristen, Kemenak, dan semua lembaga yang berkaitan dengan proses pendidikan di STT HKBP. Yang keempat, kami mengucapkan terima kasih kepada lembaga yang bekerja sama melaksanakan MOU dan MOA dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Yang kelima, kami mengucapkan terima kasih kepada lembaga lainnya, LCA, ILCA, ATSA, KMLF, Persetia, BPK Gunung Mulia, dan lain sebagainya yang selama ini membangun kerjasama yang baik untuk meningkatkan kegiatan akademik STT HKBP. Yang keenam, kami juga mengucapkan terima kasih kepada gereja-gereja tetangga, GKPI, HKI, GKPS, GKPPD, HKIP, GPIB, GKPA, GBKP, BNKP yang telah mendukung dalam kerjasama yang baik dengan
S2 Magister Teologi. Yang berikutnya dosen program studi sarjana teologi terdiri dari 24 dosen tetap. Dosen program magister teologi terdiri dari 11 dosen tetap, 19 dosen tidak tetap, dan 5 orang affiliated profesor. Yang berikutnya, seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB tahun 2023-2024. Yang pertama, SPMB program studi sarjana teologi. Peserta yang mengikuti SPMB tahun 2024 adalah 419 orang. Setelah mengikuti tes pengetahuan isi Alkitab, tes potensi akademik, psikotes, wawancara, dan tes kesehatan, maka jumlah mahasiswa yang diterima adalah 135 orang. Yang kedua, SPMB program studi magister teologi dilaksanakan setiap semester. Yang pertama, tanggal 17 sampai 19 Januari 2024 dinyatakan lulus 12 orang. Yang kedua, gelombang pertama tanggal 8 sampai 18 Mei 2024 dan gelombang kedua tanggal 29 Juli sampai 2 Agustus 2024 dinyatakan lulus 31 orang. Selanjutnya, laporan kinerja LPPN STT HKBP tahun 2023-2024. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan komponen penting dari Tridharma Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai wujud nyata peran serta perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat. STT HKBP melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat telah melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat pada umumnya dilakukan dengan skema PKM dosen dan mahasiswa bimbingan akademik yang melibatkan kerjasama mitra antara STT HKBP dan gereja dan PKM internasional. Adapun PKM yang sudah terlaksana, yang pertama PKM lokal atau regional sebanyak 20 kegiatan. Yang kedua PKM internasional sebanyak 3 kegiatan. Selanjutnya, skema penelitian yang sudah terlaksana adalah skema penelitian kerjasama dan skema penelitian kelompok. Ada beberapa penelitian yang sudah terlaksana di tahun 2024, yaitu penelitian melalui kerjasama antara STT HKBP dengan Balitbank HKBP, serta beberapa penelitian kelompok yang terdiri dari beberapa dosen dan beberapa mahasiswa. Di samping itu, juga perlu dilaporkan luaran dosen STT HKBP. Ada sejumlah dosen yang sudah memiliki luaran dalam bentuk tulisan yang terpublikasi di jurnal lokal, jurnal nasional, maupun jurnal internasional. Bukan hanya dosen yang memiliki luaran, beberapa mahasiswa juga telah melahirkan beberapa luaran, yaitu tulisan yang sudah dipublikasikan. Ada 4 orang wisudawan yang diwisuda hari ini memiliki tulisan yang sudah terpublikasi, yaitu Mikael Haryanja, Rinaldi Situmea, Wando Pasaribu, dan Firdo Manuru. Di samping itu, ada juga 4 mahasiswa yang masih menjalani perkuliahan di semester 7, namun sudah memiliki tulisan terpublikasi, yaitu Heri Merwati, Nadia Simanjunta, Hana Yohana Menggolan, dan Roy Tambun. Tepuk tangan buat mereka. Evaluasi berkala. Evaluasi berkala adalah evaluasi atas kelanjutan studi menyeluruh dari setiap mahasiswa dalam satuan kurun waktu tertentu. Ada 3 tahapan evaluasi, yaitu evaluasi tahap 1, 2, dan 3, dan itu sudah terlaksana. Selanjutnya, jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswa program studi sarjana teologi dari semester 1, semester 2, semester 3, semester 7, dan semester 9 berjumlah 407. Di antaranya 258 orang laki-laki dan 100
PPD dan jumlah keseluruhannya 160 mahasiswa. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi sarjana teologi lulus judisium tanggal 13 September 2024 sejumlah 8 orang. Lulus judisium pada tanggal 24 Januari 2024 berjumlah 1 orang. Lulus judisium pada tanggal 27 Juni 2024 berjumlah 115 orang, sehingga jumlah mahasiswa program studi sarjana teologi yang sudah lulus ujian sejumlah 124 orang. Jumlah mahasiswa program studi magister teologi yang lulus judisium tanggal 11 Oktober tahun 2024 berjumlah 39 orang. Mahasiswa berprestasi terbaik program studi sarjana teologi semester 2. Mahasiswa terbaik yang pertama Yuli Novita Aritona dengan IP 3,83 asal HKBP. Yang kedua Jessica Gabriela Hutahayan dengan IP 3,780 asal HKBP. Yang ketiga Cynthia Wati Sihombing dengan IP 3,73 asal HKBP. Mahasiswa semester 4 yang berprestasi yang pertama Yohana Komatua Situmorang dengan IP 3,86 asal HKBP. Yang kedua Bonita Dwi Lestari Sihombing dengan IP 3,84 asal HKBP. Yang ketiga Elizabeth Ruth Hana Sianturi dengan IP 3,84 asal HKBP. Dari semester 6, yang pertama Benny Octavianus Hutahayan dengan IP 3,89 asal HKBP. Yang kedua Jeffrey Juli Andi Lumban Tobing dengan IP 3,89 asal HKBP. Yang ketiga Cici Destri dengan IP 3,83 asal HKBP. Mahasiswa semester 8 yang berprestasi yang pertama Harto Maulana dengan IP 3,69 asal HKBP. Yang kedua Jeremia Tua Parluhutan Sihombing dengan IP 3,63 asal HKBP. Yang ketiga David Martin Doli Sitorus dengan IP 3,61 asal HKBP. Mahasiswa berprestasi dari prodi magister teologi yang pertama Lumoga, yang kedua Selai, dan yang ketiga adalah Mersan Panggabea. Tepuk tangan untuk mahasiswa berprestasi. Demikianlah laporan ini kami sampaikan pada sidang yang mulia ini, dan akhirnya kepada Bapak Ketua STT HKBP kami memohon kesediaannya untuk melantik para wisudawan wisudawati sarjana teologi dan magister teologi. Terima kasih. Pemandang siangkan 18 Oktober 2024 Sekolah Tinggi Teologi HKBP Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Pendeta Raulina DTH ditandatangani. Mari berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Saat ini kita akan tiba kepada acara pelantikan sarjana dan pasca sarjana Sekolah Tinggi Teologi Kuria Kristen Batak Protestan. Maka dengan ini kami mengundang Ketua STT HKBP untuk melantik. Tetapi sebelumnya akan ada pembacaan SK dari wisuda STT HKBP tahun 2024 kepada Wakil Ketua 4 Pendeta Ebenezer Lumbangaul PhD. Kami persilakan. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi HKBP Pematang Siantar nomor 2242 garing A.16 garing AK garing STT garing 10 Romawi garing 2024 tentang wisuda lulusan program sarjana teologi
dan Magister Teologi STT HKBP Pematang Siantar tahun 2024. Ketua STT HKBP Pematang Siantar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan keputusan Ketua STT HKBP Pematang Siantar tentang wisuda lulusan program sarjana teologi dan magister teologi STT HKBP Pematang Siantar tahun 2024. Kesatu, mahasiswa-mahasiswi STT HKBP Pematang Siantar sebanyak 163 orang yang nama dan nomor pokok mahasiswanya tercantum dalam lampiran pada surat keputusan ini terdiri dari 124 orang program sarjana teologi dan 39 orang program magister teologi dinyatakan lulus pada program studi di lingkungan STT HKBP Pematang Siantar dan diwisuda pada tanggal 18 Oktober 2024, sehingga yang bersangkutan berhak menerima ijazah dan memakai gelar akademik sarjana teologi bagi lulusan strata 1 dan magister teologi bagi lulusan strata 2. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Pematang Siantar pada tanggal 14 Oktober 2024 oleh Ketua STT HKBP Pematang Siantar, Pendeta Dr. Sukanto Limbong, Magister Teologi. Wisudawan, wisudawati S1 dan S2 diundang untuk bangkit berdiri. Dengan menaikkan puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Raja Gereja atas rahmat-Nya, saya Ketua Sekolah Tinggi Teologi Hurian Kristen Batak Protestan dengan ini melantik wisudawan wisudawati sebagai sarjana teologi dan magister teologi STT HKBP dengan memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kiranya Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat-Nya atas saudara-saudara. Tangan. Seluruh wisudawan dan wisudawati dipersilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu, selanjutnya akan ada penyerahan ijazah kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, kepada Bapak Ketua STT HKBP dan Wakil Ketua 1 untuk mengambil tempat di depan. Nama-nama akan dibacakan oleh Kaprodi S1, Bapak Pendeta Antoni Syahputra Paul, Magister Teologi. Baik, saudara kita sekarang pada acara yang dinantikan pelantikan wisudawan dan wisudawati. Program Strata 1, Dules Frans Rahman Silaban dengan IP 367.
3,633. Anak dari Bapak Ibu Apen Manurung. Mariska Sinaga dengan IP 3,624. Anak dari Bapak Master Sinaga Ibu Rizka Sinamara. Abednego Manuel Silaban dengan IP 3,612. Anak dari Bapak Ramses Silaban dan Ibu Reli Lubantowan. Wando sampai tua pasar ini dengan IP 3,600. Anak dari Bapak Wilfried Pasaribu dan Ibu Rosmita Srega. Joyce Enji Wela Sianima dengan IP 3,599. Anak dari Bapak Mastur Sianima dan Ibu Pendeta Saulina Sinaga. Ibu Manurung dengan IP 3,597. Anak dari Bapak Boyke Naik Nelson Manurung, Ibu Yorina Lubang Luban. Novita Sari Sitorus dengan IP 3,594. Anak dari Bapak Henryson Sitorus, Jepta, Ibu Jepta Lumango. Calvin Dines Pangdamean dengan IP 3,566. Anak dari Bapak Kuba Manata Pangdamean, Ibu Lismaida Borutang Tugolon. Susi Sulastri Manurung dengan IP 3,566. Anak dari Bapak Manutun Manurung dan Ibu Morina Sinaga. Agung Valden Artanta Raibaho dengan IP 3,561. Anak dari Bapak Holden Pramudian Raibaho dan Ibu Eva Juana Samurampe.
Mega Hendrida dengan IP 3,532, anak dari Bapak Wahyu Gerahman dan Ibu Maula Makara. Beliau wisuda Indonesia karena mengalami kecelakaan. Semoga beliau diberi kesembuhan. Nada Mediana Deborah Sihomi dengan IP 3,529, anak dari Bapak Pindang Sihomi dan Ibu Lampiur Sibuya. Nathanael Siregar dengan IP 3,527, anak dari Bapak Khairul Siregar dan Ibu Hot Maria Simatupang. Alam Kusuma Banjarnahor dengan IP 3,524, anak dari Bapak Salmin Banjarnahor dan Ibu Nancy Borulumbanggau. Fazal YSDM Sinaga dengan IP 3,519, anak dari Bapak Maruduk Perlindungan Sinaga dan Ibu Hotna Ulia. Marta Uli Batubara dengan IP 3,519, anak dari Bapak Lesnar Batubara dan Ibu Linda Sinaga. Yobel Ebenezer Lukman Toruan dengan IP 3,517, anak dari Bapak Hotler Lukman Toruan dan Ibu Rosmauli Situmiang. Parlaunan Christopher Simanjunta dengan IP 3,5
Roberti Siaga dan Ibu Hulda Bolusiadaru. Nova Wira Sinaga dengan IP 3,478, anak dari Bapak Osler Sinaga dan Ibu Rosdeli Simatupang. Afrina Jelianti Sirai dengan IP 3,473, anak dari Bapak Monan Sirai dan Ibu Peletria Nababa. Charles Krisma Mambitua Manik dengan IP 3,471, anak dari Bapak Iswanto Manik dan Ibu Asima Bolusirai. Manase Sinaga dengan IP 3,469, anak dari Bapak Lambok Sinaga dan Ibu Petro Pumeri Simanso. Yosi Sakti Jonal Pangaribuan dengan IP 3,469, anak dari Bapak Firman Pangaribuan dan Ibu Mazda Bor Nainggolan. Seti Wati Juniesti dengan IP 3,468, anak dari Bapak Joab Sibrian dan Ibu Linda Kresie Sitohan. Yuni Ernada Loise Simarmata dengan IP 3,468, anak dari Bapak John Pilar Simarmata dan Ibu Rotua Hutajilu. Mahanaim Jolanda William Manik dengan IP 3,463, anak dari Bapak Pendi Manik dan Ibu Renati Nababan. Ramati Anggita Silalahi dengan IP 3,463, anak dari Bapak Pahara Silalahi dan Ibu Ismauli Kristiani Boru Sukumoran. Charles Pamarana Manurung Junior dengan IP 3,461, anak dari Bapak Charles Pamarana Manurung dan Ibu Dian Magdalena T. Hutabara. Teopani Sigalingin dengan IP 3,456, anak dari Bapak Sahab MH Sigalingin dan Ibu Jubelko Feralisa Sinaga. Sarah Erika Lumban Bobi dengan IP
Manupa Siahaan dan Ibu Benny Octaviani. Marisa Nova Arniati dengan IP 3,435, anak dari Bapak Saidi Pangulutan Sitorus dan Ibu Marmi Siregar. Daniel Pangulutan Ujung dengan IP 3,434, anak dari Bapak Junior Ujung dan Ibu Nurningse Simbolon. Graciela Margareta Aruan dengan IP 3,430, anak dari Bapak Gindo Pangulutan Aruan dan Ibu Dorpina Santona. Sonda Feliani dengan IP 3,429, anak dari Bapak Manson Kumahoto dan Ibu Relida Sibangla. Wilfried Ben-Hur Timotius Silain dengan IP 3,429, anak dari Bapak Kartamian Silain dan Ibu Kartini Siagian. Berlina Putri dengan IP 3,425, anak dari Bapak Tangku Bolon Puji Rudal dan Ibu Sarima Silitoma. Endo Yudi Dalani dengan IP 3,425, anak dari Bapak Taufik Kamani dan Ibu Sondang Raja Tubuh. Kevin Mikael Simamemare dengan IP 3,425, anak dari Bapak Alboen Simamemare dan Ibu Ratnawati Bodu Sintoma. Pintauli Hutauru dengan IP 3,420, anak dari Bapak Ospiner Hutauru dan Ibu Masna Manalu. Jonathan Pasaribu dengan IP 3,417, anak dari Bapak Mebebek Asimbolan Pasaribu dan Ibu Hotna Sonia. Arlin Franciscus Sihite dengan IP 3,417, anak dari Bapak M. Sihite dan Ibu E. Sinaga. Agung Simanuso dengan IP 3,413, anak dari Bapak Marnala Simanuso dan Ibu Dinar Borusilain. Sandul Rio Bekam Bubanggau IP 3,412, anak dari Bapak Supratman Bubanggau, Ibu Namestiana Banjarnaho. Ishak Akosan Simanguso IP 3,410, anak dari Bapak Karen Simanguso, Ibu Denny Lubis. Jemon Pardamian Reynaldo P. IP 3,410, anak dari Bapak Arnold Edison Perlautan, Ibu Jojo Dina Simatupang. Joel Ferdinand Sihombi IP 3,410, anak dari Bapak Hemat Sihombi, Ibu Serta Luis. Haris Nathanael Pasaribu IP 3,406, anak dari Bapak Nangki Pasaribu, Ibu Sintua Solina hingga Ispa. Jonathan
Radley IP 3,46, anak dari Bapak Mahasat Dewata Raja Ibu Sonti Serdiana Mutar-Mutar. Ferdinand Puito Agustin Pasaribu IP 3,405, anak dari Bapak Fernando Pasaribu Ibu Diana Sirai. Kevin Immanuel IP 3,396, anak dari Bapak Sianturi Jopinata Ibu Dr. Wida Sopantrita Numbantoni. Teresia Maloni Sitorus IP 3,396, anak dari Bapak Dumpang Sitorus Ibu Linda Boru Sinaga. Teresia Ruth Sabakti Sinaga IP 3,395, anak dari Bapak Turak Bonaparte Ibu Rahmawati Purba. Marcelina Sitian IP 3,393, anak dari Bapak Konsen Sitian Ibu Erna Simanjuta. Randi Wanda Nikawa Sihomi IP 3,393, anak dari Bapak Pasawan Sihomi Ibu Kosma Uniboru Sarami. John Andreas S IP 3,386, anak dari Bapak Sabar M. Sudalahi Ibu Hanna Tobi. Juwanro Henry Simatupang IP 3,384, anak dari Bapak Jusri Simatupang Ibu Mastia Manur. Jonanda Pertian S IP 3,384, anak dari Bapak Sau MS dan Ibu Henta Helena Bormardu. Mita Iling Sari Manuru IP 3,381, anak dari Bapak Robert Pardumuan Manuru Ibu Christina Mati Sipayu SPT. Santoni Situmorang IP 3,379, anak dari Bapak Saud Situmorang Ibu Asli Simanungkali. Andre Timothy Sitorus IP 3,378, anak dari Bapak Nelson Sitorus Ibu Hotina Sibuya. Evalina Kapurba IP 3,374, anak dari Bapak Robin Purba Ibu Rini Tampolong. Joshua Christopher Sitorus IP 3,374, anak dari Bapak Robert Sitorus ST Ibu Wismauli Evelina Sinaga. Martin Luther King Junior Pakpahan IP 3,372, anak dari Bapak Amijoyo Pakpahan Ibu Elfrida Rumapea. Gideon Subianto Sudarani IP 3,371,
3,357, anak dari Bapak Kasim Setepu, Ibu T. Rosmiati Kampung Saribu. Evan Osvaldo Siagian, IP 3,345, anak dari Bapak Otni Siagian, Ibu Fatmalinda Simanjunta. Dari AI Sibarani, IP 3,344, anak dari Bapak Lukman Sibarani, Ibu Dina Boru Tambunan. Natali dari Tasania Munti, IP 3,342, anak dari Bapak Salam Munti, Ibu Emilia Rekta Hutapea. Angelika, IP 3,340, anak dari Bapak Sipai Robinson, Ibu Rosteida Bor Rumah Horbo. Kristia Wiranti, IP 3,337, anak dari Bapak Johnson Maidana, Ibu G. Indiani Kutawara. Daniel Christian Pardede, IP 3,337, anak dari Bapak Taro Pardede, Ibu Adelinte Bor Kampung Golong. Marhabosan Sidite, IP 3,330, anak dari Bapak Kampung Sidite, Ibu Rusdiana Togatoro. Riansus Welinduri Pandiangan, IP 3,325, anak dari Bapak Pendeta Malotua Pandiangan, Ibu Kester Tunawi Manu. IP 3,320, anak dari Bapak Judas R.N. Banjarnaho, Ibu Yana Sibarani. Yosa Yesaya, IP 3,316, anak dari Bapak Stefanus, Ibu Reni Jodoh Tua Pasaribu. Aldi Robinson Pasaribu, IP 3,299, anak dari Bapak Ranto Pasaribu, Ibu Deni Simanukali. Aldi Christian Situboran, IP 3,289, anak dari Bapak Kristos Situboran, Ibu Pesta Sundoro SPD. Daniel Togatoro, IP 3,259, anak dari Bapak Karipar Togatoro, Ibu Sulinda Murni Pasaribu. Niko Gunawan Sihombing, IP 3,252, anak dari Bapak Daniel Sihombing, Ibu Delima Boru Naragan. IP 3,236, anak dari Bapak MCIP, Ibu Elvira Sihombing. Sarahat Muyanon Situmean, IP 3,226, anak dari Bapak Kapan Situmean, Ibu Almarhumah Mulia Pandiana. Ferry Valentino ada dua sedang isi depan, IP 3,199, anak dari Bapak Maston Sidebang, Ibu Idawati Sitio.
Bapak Manado Marinun, Ibu Mary Simbolo. Mikael Haryanja, IP 3,563, anak dari Bapak Saritua Haryanja, Ibu Esther Guru Manalu. Hari Sumuan Simatupang, IP 3,402, anak dari Bapak Job Apriati Simatupang, Ibu Rusli Luida Boru Manu. Enrico Saud Maruli Nababan, IP 3,353, anak dari Bapak Hakim Nababan, Ibu Romana Boru. Joshua Ariel Raja Hugo, IP 3,332, anak dari Bapak Bajar Karunia, Ibu Rosmamati Boru Manu. Stephen Nathanael Simanjunta, IP 3,321, anak dari Bapak Lambok Simanjunta, Ibu Riris Rosaulina Boru Sitontu. Joshua Sianipa, IP 3,238, anak dari Bapak Porta Sianipa, Ibu Teresia Boru Siahaan. Dedi Saud Penata Situmorang, IP 3,224, anak dari Bapak Cingkot Situmorang, Ibu almarhumah Rosmian Boru Sianipa. Angga Elia Budatama Sihotan, IP 3,153, anak dari Bapak Mama Tua Leonardo Sihotan, Ibu Sintua Melpa Komandan Siahaan. Yang terakhir, Efraim Castro Joy Lumbanggau, IP 3,099, anak dari Bapak Haryanto Lumbanggau, Ibu Meslin Situmorang. Demikianlah anak-anak saudara saudari dari program Sarjana Biologi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Tiga. Selanjutnya kita akan tiba kepada penyerahan jasa dan selempang kepada lulusan Magister Teologi. Pada Ketua SPT dan Ibu Wakil untuk bersiap mengambil tempat. Dan saya persilakan kepada Kapolri S2 untuk membacakan nama-nama wisudawan. Kopri Eborus KBP, Pendeta Dr. Robinson Buta, Sekretaris Jenderal HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinandunan, Kepala Departemen Diakoni HKBP, Pendeta Deborah Sinaga MPH. Tibalah kita kepada pelantikan wisudawan yang membawa Magister Teologi SPT HKBP. Lumongga Kristina Deborah, IP 3,81, anak dari Sintua Yohanes Agung, Ibu Ariana Hidupur SH. Alimunan Sirai, IP 3,82, suami dari Rostina Hasibuan, ahli
Ada dua salusi IP 3,44 suami dari Ibu Faridah Hanum 24 tahun Eskom. Nurdani Adi Saputra Lumbanis Yantar IP 3,63 suami dari Sri Dewi Paparjani Siapan STF. Ridwan Sadosi IP 3,66 suami dari Doni Hartana Kupal Sinte Olimaria. Tugas Juan Darat Mahaya IP 3,45 suami dari Petra Elizabeth Panggabean. David Agustinus Panggabean IP 3,75 suami dari Rina Rahmawati suami dari Eva Lestari SI. Ferdinand Sitian IP 3,65 suami dari Beriana Wardana. Hardi Bontor Raso Bumbantui IP 3,53 suami dari Ibu Magdalena Pasugian AMK. Kamson RA Pasaribu IP 3,85 suami dari Christine Rabel Runan Esko. For today, success Monday, Mary, Stony, Siagian 3,66 suami dari Pendeta Leni Tekni Silahan STH. Yobel Bumantra Sihomi IP 3,68 suami dari Rosnida Nursalima Manur AMD. Yosua Wida Hamonangan Toro IP 3,80 suami dari Esther Magdalena Sinaga SEMM. Melianti Haryanja IP 3,70 istri dari Bangun Hasan AMD. Samuel Ricardo Banjarnahor IP 3,60 suami dari Eni Sarina Melda Grecia Simarani SKM. Desmond Christian Hutabau IP 3,55 suami dari Eva yang Andriani Sitorus AMT.
Ulu Ernita Aritona IP 3,66 istri dari Pendeta DR Pakukuan Simanjuta Master Ministry. Marjuang Marisi Hasnatan Sitindau IP 3,78 suami dari Pendeta Agustina Opusum Sarjana Teologi. Tinorpa Huta Dalian IP 3,62 istri dari Sintua Sisirbuan Istri AMD. Marco Josia Putagalu IP 3,43 anak dari Sintua Tulus CD Putagalu MPDK Inu Sintua Juita RA Simanjuta. Sawe Kini Naibaho IP 3,46 istri dari Dokter di Timotius Agung Solidara Siaban Pas tadi, hilang maju coba. Maju lagi. Belaswan Maju ke dalam sekali. Hari Aki Octavia Tampu Bolon IP 3,76 Oke. anak dari Bapak Lian Mariho Tampu Bolon Ibu Terlina Mariani Puta Haya. Demikianlah nama-nama dari program Magister Teologi Misteri HKBP Kemanusiaan. Terima kasih. Ya, dekat dari bawah. Terima kasih kepada Bapak Ketiga, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Itulah penyerahan sembah dan ijazah kepada Magister Teologi. Dan kita akan melangkah selanjutnya, tapi sebelumnya marilah kita memberikan aplaus dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada seluruh sarjana teologi dan Magister Teologi yang telah wisuda hari ini. Kita akan mendengarkan janji sarjana dan janji pasca sarjana. Untuk itu kami panggilkan Saudara Rahmat Abadi Syahaat Sarjana Teologi. Kami undang saudara-saudari sarjana untuk bangkit. Janji sarjana. Kami alumni Sekolah Tinggi Teologi HKBP taat dan setia kepada panggilan Allah untuk melayani gereja dan masyarakat di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya dan di dunia umumnya. Dua, kami alumni Sekolah Tinggi Teologi HKBP akan tetap setia menjunjung tinggi firman Allah dalam pengabdian kepada gereja, negara, bangsa, dan tanah air. Tiga, kami alumni Sekolah Tinggi Teologi HKBP siap mendharma baktikan ilmu yang diperoleh atas dasar iman yang teguh. Empat, kami alumni Sekolah Tinggi Teologi HKBP
akan menjauhkan diri dari perbuatan yang mencemarkan nama baik sarjana teologi. Lima, kami alumni Sekolah Tinggi Teologi HKBP tetap menjunjung tinggi nama baik alma mater. Kiranya Tuhan menyertai saya. Tematan Center 18 Oktober 2024. Wisudawati Sarjana Teologi STT HKBP Tematan Center. Wisudawati dipersilakan. Selanjutnya kita akan mendengar janji pasca sarjana kepada saudari Lumoga Kristi Tigoratam, Magister Teologi untuk ke depan. Wisudawati Magister Teologi kami undang untuk bangga berdiri. Janji ikrar Magister Teologi. Saya lulusan Magister Teologi STT HKBP. Berjanji dan berikrar bahwa saya senantiasa mengakui dan menjaga ajaran yang benar berdasarkan firman Allah, serta menghormati wibawa hidup para teolog Kristen. Kiranya Tuhan menyertai saya. Pematang Siantar 18 Oktober 2024. Wisudawan dan wisudawati Magister Teologi kami persilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya kita akan tiba kepada pengumuman dan pemberian hadiah kepada lulusan berprestasi STT HKBP tahun 2024. Untuk pengumuman dalam akademik dan luaran, kami memanggilkan Wakil Ketua II Pendeta Dr. Ricardo Rizko Turnip untuk memanggilkan mahasiswa berprestasi, lulusan berprestasi, dan Kepala LPPN STT HKBP Pendeta Niki Pramono Hasibuan untuk memanggilkan lulusan berprestasi untuk keluar. Bapak Ibu yang terhormat, berikut akan kami bacakan wisudawan terbaik untuk program Strata 1 Sarjana Teologi, dan kemudian akan hadir ke depan nanti untuk memberikan hadiah. Dan untuk penyerahan hadiah nanti kami minta kesediaan pengurus Pendeta Dr. Robin Butar. Untuk wisudawan terbaik dari program Strata 1 Sarjana Teologi, kami panggilkan yang pertama Dudes Frans Rahmat Silaban. Anak dari Bapak Ronald J. Silaban, Ibu Romenta Ida Borunaraban. Yang kedua, Anugerah Samuel Rizky Purba dengan IP 3,675 dengan predikat kelulusan memuaskan, asal gereja HKBP, anak dari Bapak Amrizal Bangun Purba, Ibu Surtati Mariana. Dan berikut kami panggilkan Rahmat Abadi Syahan dengan IP 3,663 dengan predikat kelulusan memuaskan, asal gereja HKBP, suami dari Ibu Nela Rotua Elizabeth Semaremare. Untuk wisudawati terbaik dari Magister Teologi kami panggilkan
Yang pertama, Dumongga Christine Deborah dengan IP 3,81, anak dari Bapak Sutura Yohanes Sambung, Ibu Oktariana Ibu SH. Yang kedua, kami panggilkan Bapak Perlindungan Said dengan IP 3,82, suami dari Ibu Ros Biba Hasulian AM Keperawatan. Yang ketiga, kami panggilkan Bapak Dersan Abadi Manggalian dengan IP 3,67, suami dari Ibu Sartika Ernita Tirsang SPD. Yang kami hormati dan Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudawati yang kami kasih, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Sekolah Tinggi Teologi HKBP mengucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi karena aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan khususnya Dharma Penelitian. Daftar mahasiswa S1 Sarjana Teologi yang mempublikasikan karya ilmiah di jurnal-jurnal ilmiah nasional terindeks Sinta dan Garuda tahun ajaran 2023 dan 2024 ada 8 orang, dan nanti 3 dari antara 8 orang itu akan kami panggilkan lagi ke depan. Ke-8 mahasiswa sarjana yang aktif di tahun ajaran 2023 mempublikasikan karya ilmiahnya: Mikael Haryanja, Rinaldi Mahardika Situmea, Firdo Manurung, Wando Pasaribu, Hari Merwati Sialagan, Nadia Simanjuntak, Hanna Yohana Nenggolan, Roy Tambu. 3 mahasiswa sarjana teologi terbaik berdasarkan jumlah publikasi karya ilmiah kami minta untuk maju ke depan. Peringkat ketiga, menerbitkan 2 artikel ilmiah di jurnal terindeks Sinta dan Garuda, Saudara Firdo Manurung. Peringkat kedua, menerbitkan 2 artikel di jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Garuda, menerbitkan 1 bab dalam buku, Saudara Rinaldi Mahardika Situmea. Peringkat pertama, menerbitkan 6 artikel di jurnal ilmiah terindeks Sinta dan Garuda, merupakan managing editor dari Kolekta Jurnal Teologi dan Tradisi Kristen, Saudara Mikael Haryanja. Kami panggilkan dengan hormat Bapak Ibu Urus untuk memberikan hadiah kepada yang terbaik, didampingi oleh Bapak Ketua Distrik HKBP.
Terima kasih kepada pimpinan kami dan mari berikan